Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada minggu ini adalah pertemuan kedua kita mengenai matematika dasar pada jurusan kimia. Kita akan membahas sesuai dengan RPS kita, yaitu materi mengenai himpunan. Ya, peta konsep dapat dilihat ini. Kira-kira ini yang harus kita bahas. Ya, silakan dibaca. Kemudian kita nanti akan menguraikan ini. Nah, yang pertama tentunya dulu pengertian dari himpunan itu sendiri. Ya, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, ini adalah definisi dari himpunan. Jadi yang harus kita garis bawahi di sini adalah kumpulan objek-objek, kemudian yang dapat didefinisikan dengan jelas. Dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi kalau tidak jelas atau tidak bisa diukur, maka itu bukanlah himpunan. Ya, ini sudah kita pelajari di SMA. Nah, seperti ini. Kumpulan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2014. Jadi itu adalah himpunan. Ya. Kemudian kumpulan bilangan asli kurang dari 10, itu juga himpunan, ada anggotanya gitu. Tapi kumpulan mahasiswa yang cantik ini adalah bukan himpunan. Kenapa? Karena cantik itu adalah relatif. Si A menurut saya itu cantik, tetapi menurut yang lain tidak cantik gitu. Atau mahasiswa yang pandai. Si B menurut saya itu pandai. Atau pandai dia di matematika, tapi belum tentu dia pandai dengan kimia. Atau sebaliknya, pandai di kimia belum tentu dia juga pandai di matematika. Seperti itu. Nah, itu tidak bisa kita kategorikan himpunan. Jadi, yang himpunan ini intinya yang pasti-pasti saja. Itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, notasi himpunan. Notasi himpunan itu harus dilambangkan dengan huruf kapital, ya. Tidak ada notasi himpunan ya, untuk mulai hari ini ke depannya tidak ada lagi yang membuat selain dari huruf kapital. Jadi himpunan A berarti A-nya huruf-huruf kapital dan dibatasi oleh kurung kerawal, ya. Dibatasi oleh kurung kerawal. Kemudian ada isi himpunannya di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi ada huruf kapital misalnya A sama dengan, kemudian kurung kerawal isi himpunannya dan tutup dengan kurung kerawal kembali. Nah, isinya boleh huruf kecil. Ya, itu sebagai notasi himpunan. Nah, untuk yang berikutnya adalah lambang anggota. Nah, ini. Ini adalah merupakan lambang anggota himpunan. Jadi ini, ya. Ini adalah anggota. Anggota. Nah, seperti itu. Tapi kalau seperti ini dicoret, sorry. Nih, kalau dia tetap seperti ini tapi ada coretannya, ini bukan anggota. Jadi ini bedakan antara yang dua ini ya. Nah, contohnya ini. Ada himpunan A yaitu ada isinya Amir, Budi, dan Cica. Jadi Amir adalah anggota dari A. Nah, seperti ini dia menuliskannya. Budi adalah anggota dari A dan Cica anggota dari A. Desi bukan anggota dari A. Nah, seperti itu anggota dan bukan anggota. Kemudian cara menyatakan himpunan. Nah, cara menyatakan himpunan yang pertama yaitu dengan menyatakan sifat yang dimiliki oleh anggota. Contoh seperti ini. Himpunan huruf vokal. Himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Nah, itu dengan menyatakan sifat yang dimilikinya atau dengan kata-kata, ya. Itu dengan kata-kata. Kemudian, yang kedua adalah bentuk pendaftaran atau tabular form. Yaitu kalau kumpulan huruf vokal tadi yaitu himpunan A, A, I, U, E, O. Himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, seperti itu. Himpunan bilangan prima kurang dari 19 itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. Nah, bilangan prima dimulai dari 2. Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri dan dimulai dari 2. Kemudian bilangan asli dimulai dari 1. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak hingga. Dan bilangan cacah dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau genap ganjil pasti sudah tahu semuanya. Nah, itu untuk pengertian himpunan.
berikutnya adalah notasi pembentukan himpunan. Nah, seperti notasi itu adalah menggunakan lambang matematika, ya. Menggunakan lambang matematika, contohnya yang seperti ini. A itu adalah X, di mana X itu huruf vokal. Nah, itu. Seperti ini membacanya, A, himpunan A adalah X, di mana X adalah huruf vokal. Himpunan B, anggotanya X, di mana X itu besar dari 0 dan kecil dari 10. X adalah bilangan ganjil. Himpunan C adalah X, di mana X besar dari 0 dan kecil dari 19. X adalah bilangan prima. Nah, seperti ini adalah merupakan bentuk dengan ini set boulder, ya, atau pembentukan himpunan. Kemudian diagram Venn. Kita harus tahu bahwa diagram Venn itu ada himpunan semesta atau himpunan keseluruhannya. Nah, ini bentuk diagram Venn. Ada himpunan semesta yang di kotak ini, ya. Kotak ini adalah himpunan semestanya. Kemudian di dalamnya ada himpunan A. Himpunan A-nya tadi adalah huruf vokal A, I, U, E, O berarti. Nah, seperti ini, ya. Kemudian yang B seperti ini. Nah, ini adalah diagram Venn. Berikut akan lebih lanjut kita akan bahas mengenai diagram Venn itu. Nah, berikutnya, di sini ada yang namanya himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang paling besar di antara himpunan-himpunan yang lain. Contoh, mahasiswa FTIK, mahasiswa Febi, mahasiswa Fuad, ya, atau mahasiswa apa lagi? Nah, berarti itu tersebar di dalam UIN misalnya. Maka UIN itu adalah himpunan semestanya dan fakultas-fakultas tadi adalah sebagai himpunan bagian, ya, dari himpunan semesta tersebut. Nah, seperti ini diagram Venn-nya. Kemudian yang berikutnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh, bilangan asli yang kecil dari 1. Nah, itu kan tidak memiliki anggota itu. Kenapa? Karena bilangan asli itu hanya dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti tidak ada lagi bilangan asli itu yang lebih kecil daripada 1. Maka anggotanya kosong. Jadi himpunan kosong dilambangkan dengan tanda kurung kerawal atau 0 dicoret seperti ini. Ini adalah lambang himpunan kosong, atau 0 dikasih coret seperti ini. Ini adalah lambang himpunan kosong. Himpunan yang tidak bisa kita bacakan anggotanya. Hewan berkaki 3 misalnya, kan nggak ada tuh. Nah, maka itu adalah himpunan kosong. Oke, himpunan kosong disajikan dalam bentuk diagram Venn, ya. Nah, seperti ini. Maka dia tidak ada isinya, kosong saja. Nah, orang Indonesia yang pernah ke bulan, nah, nggak ada, ya. S adalah orang Indonesia, benar, himpunan semestanya adalah orang Indonesia, dan P-nya adalah orang Indonesia yang pernah ke bulan, kan nggak ada. Nah, seperti itu. Himpunan berhingga. Himpunan berhingga itu misalnya dari 0 sampai 10 atau kecil dari 19. Nah, itu adalah himpunan berhingga. Ya. Himpunan nama hari dalam 1 minggu, berarti Senin sampai Minggu. Himpunan mahasiswa UIN Jakarta tahun 2014. Nah, atau himpunan IAIN. Oke. Itu juga berhingga, bisa kita hitung. Tapi kalau himpunan tak hingga, tidak bisa kita hitung. Himpunan bilangan asli. Ya, himpunan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Begitupun dengan bilangan bulat, begitupun dengan bilangan prima. Ya, berarti tidak bisa kita hitung berapa jumlah seluruhnya. Nah, itu adalah himpunan tak hingga. Nah, biasanya dilambangkan oleh titik-titik seperti ini. Ya, hubungan antara himpunan. Yang pertama adalah himpunan bagian. Ya, himpunan bagian itu dilambangkan dengan huruf C seperti ini. Ya, nih. Misalnya A ini adalah himpunan bagian dari B. Berarti A itu adalah himpunan bagian dari B. Ini adalah lambang untuk himpunan bagian. Oke. Nah, kalau kita masukkan ke diagram Venn seperti ini dia. A itu adalah bagian dari B. Tapi tidak seluruh anggota B yang ada di A. Tapi seluruh anggota A itu ada di B. Nah, itu yang dimaksud dengan himpunan bagian. Lambangnya seperti ini, ya. A itu bagian daripada B, atau A terkandung di dalam B. Oke. Berikutnya adalah ini. Contoh soal seperti ini.
diberikan himpunan D, X, Y, dan Z. Ini memiliki 3 anggota. Jadi, susunlah himpunan bagian dari himpunan D tersebut. Jadi, bagaimana cara menentukan berapa banyak himpunan bagian? Yaitu 2 dipangkat ND. ND itu adalah banyak anggota di D. Ya, ini rumusnya. 2 pangkat berapa? Yaitu 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa? Yaitu 8. Jadi harus ada 8 himpunan bagian dari D ini, X, Y, Z. Apa itu? Yang pertama pasti diawali oleh himpunan kosong. Ya, himpunan kosong ini pasti ada di setiap himpunan apapun untuk menjadi himpunan bagiannya. Kemudian yang satu anggota ada X, ada Y, ada Z. Kemudian untuk dua anggota ada XY, ada XZ, dan ada YZ. XY dengan YX itu sama, ya. Berarti ada XY, ada XZ, dan ada YZ. Dan untuk yang terakhir pasti ditutup oleh kesemua anggotanya. X, Y, Z. Maka kita hitung ini pas 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Nah, himpunan bagian boleh juga kita gambarkan dengan diagram garis. Contoh, A misalnya anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. B 1, 3 dan D adalah 2, 3, 4. Maka B itu adalah bagian dari A dan D juga bagian dari A. Kenapa? Karena seluruh anggota B ada pada A dan seluruh anggota D juga ada pada A. Maka secara diagram garis bisa kita buatkan seperti ini. B itu bagian dari A dan D adalah bagian dari A. Nah, seperti itu, ya. Yang kedua adalah himpunan yang sama. Di mana himpunan yang sama itu seperti ini. A 1, 2, 3 dan B 3, 1, 2. Antara A dengan B memiliki anggota yang sama. Walaupun susunannya adalah berbeda. Tapi dalam angkanya itu adalah sama. Maka A dan B disebut himpunan yang sama. Ini mudah, lanjut. Kemudian himpunan yang setara atau ekivalen. Nah, A ekivalen dengan B, kita lihat anggotanya. Kalau K ini anggotanya 3, ada A, B, dan C. Kemudian L itu juga ada 3 anggota, 3, 1, 2. Maka K dan L disebut ekivalen, saling ekivalen. Jadi kenapa? Karena jumlah anggota K adalah 3, jumlah anggota L ada juga 3. Maka K dengan L disebut dengan himpunan yang ekivalen. Kemudian himpunan kuasa atau power set. Ya, power set yaitu banyak himpunan bagian. Jadi kumpulan himpunan bagiannya apa rumusnya tadi? Himpunan bagian rumusnya tadi adalah 2 pangkat N. Contoh, ini M ini ada PQS. Kita tadi mencari bahwa himpunan bagiannya banyaknya semuanya adalah 2 pangkat N. N-nya itu berapa? Banyak anggotanya. M itu banyak anggotanya ada 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Maka himpunan kuasa dari himpunan M ini adalah 8. Dilambangkan dengan NPA. Ya, NPM. Himpunan kuasa itu NPM. Karena himpunannya adalah M. Jadi NPM. Nah, kemudian himpunan yang saling lepas. Apa himpunan yang saling lepas? Yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota yang sama. Ya, meskipun dia ekivalen. Ini 4, ini juga 4, tapi tidak ada anggota yang sama. Dan tak lepas atau saling berpotongan. Yaitu ada irisannya. Nah, itu dia saling berpotongan. Contoh P dengan Q, yang 2 ini ada di P dan 2 itu juga ada di Q. Dia memiliki irisan. Itu himpunan yang tak lepas atau berpotongan. Nah, ini dia contohnya. Kemudian berikutnya adalah operasi himpunan. Yang pertama irisan, yaitu atau intersection. A iris B, di mana anggotanya adalah X, X itu anggota A, dan X itu juga anggota B. Nah, jadi dia masuk ke dalam 2 himpunan itu, yaitu himpunan yang anggotanya sama. Nah, itu yang irisan. Dan daerahnya kalau di diagram Venn adalah yang di tengah-tengah ini. Nah, berikutnya adalah kita lihat contoh irisannya. Misalnya ada P, A, B, C, D, E dan Q itu adalah D, E, F, G, maka P iris Q di sini adalah kita cari yang sama, P diiris dengan Q. A ada di Q, enggak, berarti itu bukan irisannya. B ada, enggak, C ada, tidak, dan D ada. Maka E juga ada. Irisannya P iris Q itu adalah D dengan E.
Kalau tidak ada irisannya, contoh P dengan R, dan ditanya juga irisannya, maka himpunan satu-satunya irisannya adalah himpunan kosong. Karena dia tidak memiliki anggota yang sama, maka dia himpunan kosong lagi. Nah, untuk gabungan atau union, yaitu seluruh anggota A digabungkan dengan anggota B. Kalau diagram Venn kita arsir seluruh lingkaran tersebut. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat contohnya, misalnya S itu ABC dan T itu ABPR, ya. S digabung dengan T, gabung itu lambangnya seperti huruf U ini. Nah, ABCPR. Nah, jadi walaupun AB-nya ini ada 2, di S juga ada, di T juga ada, maka gabungannya adalah ABCPR. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah selisih, operasi selisih, yaitu ketika A kita kurangkan dengan B, maka kalau di diagram Venn, lingkaran A ini akan dikurangkan dengan daerah yang terkena oleh lingkaran B. Maka hasilnya adalah yang lingkaran A saja, yang tidak ada lingkaran B di dalamnya. Contoh, ketika P itu ABCD dan T itu FBDG, maka P kurang T di sini adalah, kita lihat, kita berpedoman ke himpunan P. A dikurang T, P dikurang T. Himpunan A tidak ada di T, maka kita buatkan itu sebagai hasil. Himpunan B ada di T, ada. Berarti B ini dihapus. C itu ada di T, tidak ada, maka ditulis. D itu ada di T, maka kita buang. Maka yang hasil pengurangannya adalah A dan C. Begitupun T kurang P. Kita berpedoman ke T, ketika ada anggotanya di P, maka kita buang dia sebagai anggota T kurang P. Maka F dan G. Nah, berikutnya di sini adalah komplemen. Komplemen itu bahasa kitanya sehari-hari adalah selain. Jadi kalau kita ada memiliki himpunan A yang di dalam lingkaran ini, maka A komplemen adalah selain dari lingkaran, maka yang berada di luar lingkaran. Tapi tetap dia berada di himpunan semesta. Contoh, ketika himpunan semesta kita adalah mahasiswa IAIN Batu Sangkar dan himpunan A kita adalah FTIK misalnya, maka A komplemen adalah selain dari FTIK. Berarti Febi, Fuad, dan segala macamnya. Nah, ini contohnya adalah S itu adalah huruf Latin, berarti dari A sampai Z. Dan T itu adalah huruf mati. Nah, tapi T komplemen berarti selain dari huruf mati. Berarti sama dengan huruf vokal atau huruf hidup, yaitu A, I, U, E, O. Maka T komplemen itu adalah hasilnya ini. Nah, ini mudah dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah selisih simetri. Selisih simetri ini apa maksudnya? Kita kurangkan yang beririsannya saja. Ya, kalau kenapa dia simetri ini? Kalau kita buat garis ini, kalau dilipat maka dia menjadi sumbu simetri, yaitu A digabung B dikurang dengan A iris B. Nah, contoh ini. Kita lihat contoh ini untuk himpunan A dan himpunan B. Nah, 2 itu ada di A dan di B bagaimana? Nggak ada. Maka 2 yang adanya adalah 3. Kalau ada 3, coret. Ada 4 juga dicoret. 6 juga dicoret. Maka sisanya tinggal lagi 1, 2, dan 5. Maka A simetri dengan B itu adalah 1, 2, 5. Simetri dilambangkan dengan segitiga. Ya. A simetri dengan B, maka segitiga lambangnya 1, 2, 5. Nah, ini mohon diperhatikan hasil kali kartesius atau pasangannya. Ya, ini ada himpunan M itu adalah himpunan makanan, S itu adalah soto, G itu adalah gado-gado, N itu adalah nasi goreng, M itu adalah mie rebus. Nah, himpunan minuman adalah N. A itu air putih, T itu teh, C itu es campur. Berapakah banyak kombinasi dan minuman yang dapat disusun dari 2 himpunan di atas? Maka kita kalikan dia satu-satu. Ya, soto air putih, soto teh, dan soto es campur, SC, ST, SA. Kemudian gado-gado juga dikalikan. Sehingga ya, untuk es saja ada 3 macam jenis minumannya. Untuk gado-gado juga ada 3. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Sebanyaknya adalah 12. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu.
kita mengalihkannya. Nah, berikutnya adalah ini sifat-sifat himpunan, silakan dibaca, ditengok ya. Idempoten namanya seperti ini. Kalau diterangkan ini satu-satu banyak waktu kita habis. Jadi ini bisa ditanyakan nanti waktu diskusi. Kemudian yang berikutnya adalah dalil De Morgan. Nah, ini dia. Nah, ini untuk menyelesaikannya. Nah, berikutnya prinsip hitung. Nah, prinsip hitung ini tunggu penjelasan berikut ini yang lebih mudah dari yang di buku yang ditulis oleh Afidah Khairunisa ini. Oke, ini ringkasannya. Silakan dibaca ini. Nah, ini ringkasannya pengertian himpunan secara umum, ya operasi himpunan gitu ya. Nah, ini adalah ringkasannya. Oke, sekian dari Bapak mengenai materi himpunan ini. Nanti kita diskusikan ketika kita masuk ke dalam waktu perkuliahan. Saya harap juga ada aktif diskusinya. Nah, silakan dikerjakan tugas nantinya. Dan juga tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.